Paksa menolak kenaikan upah minimum pekerja yang rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan minimum digelar di beberapa daerah. Apalagi Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan memerintahkan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi dasar kenaikan upah minimum pekerja. Ratusan buruh di Cimahi, Jawa Barat berunjuk rasa menolak penentuan UMK tahun 2022 Kamis lalu. Sesuai PP 36 tahun 2022, maka kenaikan UMK hanya 0,94%. Dengan pertimbangan kebutuhan hidup di masa pandemi COVID-19, Pemkot Cimahi telah merekomendasikan UMK 2022 naik sebesar 8% atau sekitar Rp200.000. Namun pada akhirnya, yang berhak memutuskan adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat. 8% berarti sekitar ya mungkin 200-an sekian. Sama dengan Bandung Raya lainnya. Bandung Raya ya imbang-imbang macam-macam ini. Ada yang 7%, ada yang 10%, ada yang 8,5%. Nah, macam-macam itu tergantung nanti diolahnya di provinsi. Ya pertimbangannya ya dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari, tapi kita juga harus melihat juga perusahaan kan harus jalan juga. Ya, perusahaan juga harus jalan. Masyarakat juga terpenuhi ekonominya di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya sama-sama, ya kita rekomendasikan mengajukan keputusan ada di provinsi. Sementara itu di Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespon tuntutan buruh yang meminta UMP DKI Jakarta naik 5% di tahun 2022. Wagub memastikan Pemprov DKI akan melakukan perbaikan UMP 2022 dari yang diputuskan sebelumnya. Pemprov DKI Jakarta menyatakan tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai perbaikan UMP Jakarta tahun 2022. Sebelumnya, Pemprov DKI mengeluarkan keputusan bahwa UMP Jakarta 2022 naik 0,85% menjadi Rp4.400.000 lebih. Namun, kenaikan ini ditentang oleh buruh yang meminta UMP Jakarta naik 5%. Ya memang ketentuan UMP sudah diatur oleh pemerintah pusat. Tentu kami Pemprov ya berharap bahwa ada kebijakan ya dari pemerintah pusat untuk mencari bersama-sama kita mencari solusi yang terbaik ya. Karena di DKI Jakarta ini kita ingin ada peningkatan yang lebih baik lagi daripada UMP di Jakarta. Ini sedang kita carikan rumusannya, dasarnya. Tentu kita lagi sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja. Putusan Mahkamah Konstitusi soal perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja menurut Gerakan Pekerja juga menjadi dasar harus dilakukannya revisi kenaikan upah minimum pekerja yang saat ini sangat rendah. Soal putusan Mahkamah Konstitusi tentang perbaikan UU Cipta Kerja, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan pemerintah akan segera mengambil langkah cepat untuk segera memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan MK. Turunannya akan berlaku atau tidak nanti pasti akan dikonsolidasikan. Ya, akan dikonsolidasikan untuk diharmonisasi lagi di mana letak kira-kira letak kelemahannya gitu. Sementara dari gedung parlemen, anggota Komisi 3 DPR Hinca Panjaitan menyebut putusan MK sebagai teguran keras ke pemerintah dan DPR. Hinca menambahkan, DPR harus merevisi dan menjadikan UU Cipta Kerja menjadi UU yang mewakili aspirasi masyarakat. 2 tahun ini menurut saya cukuplah. Pengalaman kita yang kemarin itu mengajarkan 2 tahun ini cukup, sosialisasinya harus cukup, substansinya, diskusinya juga cukup, supaya betul-betul bermanfaat. Karena kalau tidak sia-sia lagi. Sementara itu, Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak menilai keputusan MK ini harusnya menjadi dasar bagi dibatalkannya penetapan upah minimum provinsi oleh pemerintah daerah. Ini berkaitan dengan persoalan perjuangan upah yang dilakukan oleh kaum buruh, di mana pemerintah membuat gitu ya kenaikan upah itu berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, terus kemudian juga turunannya ada PP 36 dan termasuk surat edaran. Putusan sidang uji formil Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak diperbaiki. Sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Uji materi terkait Undang-Undang Cipta Kerja diajukan 5 pemohon, mulai dari karyawan swasta hingga pelajar,
yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR pada Oktober tahun lalu. Tim Liputan, Kompas TV.